Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Berdoa di dalam Pencobaan, ditulis oleh Cindy Kasprols. Sahabat suara kasih, saya terlambat berdoa. Jika saja aku tahu lebih cepat, mungkin segalanya akan berbeda. Aku berdiri menatap peti mati sahabatku terkasih, seorang saudara perempuan, seseorang yang sangat kurindukan. Jadi ketika Tuhan memberkatiku untuk menjadi temannya, aku menggenggam tangannya dengan erat. Suatu pagi, ibuku menelpon dan menanyakan apakah aku mendengar kabar dari Lisa. Aku tidak mendengar kabarnya, namun kami telah berbicara beberapa minggu sebelumnya. Lisa sudah meninggal, kata ibu, tersengat listrik di bak mandi. Aku menutup telepon dan tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Aku mendapati diriku menatap peti matinya, dan melihat jasad Lisa menggenggam Alkitab di tangannya. Sama seperti dalam hidup, dia memeluk Kristus erat-erat, hanya saja sekarang dia sudah meninggal. Jika aku tahu kalau Lisa memiliki masalah dengan suaminya, aku akan berdoa untuk keselamatannya. Hatiku hancur saat kesepian melandaku. Kristus telah menyatukan kami sebagai teman, dan sekarang kami dipisahkan oleh kematian. Lisa dan aku berdoa bersama.
membicarakan segalanya, dan tidak sekalipun dia menyebutkan rasa takut pada suaminya, atau bahwa suaminya akan mencoba menyakitinya. Aku tidak yakin dia tahu kemungkinannya. Dia akan bertanya bagaimana kabarku, namun dia tetap diam tentang hidupnya sendiri. Aku merasa sangat tidak berdaya, tercabik-cabik. Aku bisa saja berdoa dan pasti akan melakukannya. Jika aku tahu, Tuhan mungkin telah menyelamatkannya dan mengubah keadaannya. Aku tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Aku merasa terhibur dengan kenyataan bahwa sama seperti Tuhan Yesus berdoa untuk kita saat itu, Dia berdoa untuk kita sekarang. Jauh sebelum kelahiran aku, Dia berlutut dan memohon agar aku mengenal Bapa, sebagaimana Dia mengenal Bapa. Kristus berdoa untukku seperti tidak ada orang lain yang pernah berdoa. Dia meminta agar aku dibawa kepadanya dan dipersatukan dalam kasih-Nya. Dia ingin aku memiliki kedamaian dan kepastian bahwa Dia akan mati untuk itu. Dia berdoa hal yang sama untuk Lisa. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk mempelajari rahasia doa, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam kemurnian hati kita, bahwa ketulusan jiwa, iman naif yang percaya bahwa kita dapat mengenal Tuhan, dan bahwa Tuhan mengenal kita, bahwa Dia mencari kita, dan menginginkan kehadiran kita bersamanya. Kristus memohon kepada Bapa, bahwa aku akan mengetahui kesatuan kehadiran-Nya dalam hidupku, dan Dia mengucapkan kata-kata itu dengan kemurnian hati yang sama, dan dalam iman Bapa, aku percaya bahwa melalui pencobaanku, aku akan merespon. Sungguh karunia yang luar biasa yang Kristus ingin kumiliki, kesatuan yang tak terpisahkan dengan Bapa. Tidak ada yang pernah menginginkan lebih untukku. Yesaya 64 ayat 4 mengatakan, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah, yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Sahabat Suara Kasih, dalam kematiannya, Lisa berpegang teguh pada firman-Nya, seperti Kristus yang menempel di salib, seperti aku berpegang teguh pada harapanku akan melihat temanku lagi, dan harapan bahwa aku dapat mengenal Bapa seperti Kristus mengenal Dia. Marilah kita renungkan, tidakkah kamu akan mencari Dia, yang mengulurkan tangan dari salib kepadamu? Biarkan kasih-Nya memenuhi hatimu. Pegang erat kesatuan yang ditemukan di dalam Dia melalui Bapa, dan melalui kasih yang kita bagikan satu sama lain. Dia telah menyediakan cara untuk mengenal Dia, kita hanya perlu berdiri di bawah bayang-bayang salib-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami,
Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.